Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersantai dengan beberapa komunitas Purworejo di salah satu angkringan di Jalan RA Kartini, Purworejo, Selasa 5 April 2016 malam. Acara dengan konsep sangat sederhana tersebut berlangsung cukup gayeng. Komunitas Purworejo yang hadir antara lain Kelas Inspirasi Purworejo, Komangjo, Potret Purworejo, Rose Karisma Purworejo, dan Bia Rafting Purworejo. Ganjar dalam kesempatan itu tampak asik bercengkrama dengan para pemuda Purworejo. Mas Ganjar, sapaan akrab Gubernur Jawa Tengah itu, dengan terbuka menjadi ajang curhat menanggapi setiap aduan dari berbagai komunitas yang hadir. Salah satu komunitas yang tidak menyia-nyiakan dalam kesempatan itu adalah Ketua Komangjo Sabto yang menyampaikan kepada Mas Ganjar tentang sangat pentingnya dilakukan pelestarian mangrove dan penyu di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo. Ketua Pewarta Purworejo, Hantoro Wibowo, mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang gemar membaur dengan ngopi bareng bersama komunitas yang ada di Purworejo. Ini buat saya anak-anak yang kreatif, yang keren. Saya orang Sidoarjo, orang Purworejo. Sudah lama saya merindukan Purworejo ini menjadi bebas yang luar biasa. Saya sudah menunggu itu lama sekali, tanpa bermaksud menilai sama sekali, tapi kok belum muncul orang-orang yang bisa mendobrak. Nah, kebetulan Bupati terpilih ini teman saya yang sudah hampir 10 tahun saya bersama dia, tapi di Jakarta. Sama-sama kita dua orang yang terusir dari Jakarta. Ya, dari pindah ke Purworejo. Hari ini kita berada betul Purworejo kemudian akan disulap yang bisa mengakomodasi kreasi, seni, kecerdasan, ide-ide besar dan dilaksanakan, tidak umdu. Nah, mudah-mudahan ini banyak yang berbagi. Saya mencoba tahun ketiga jadi gubernur ini untuk membantu. Minimal yang menjadi banyak protes masyarakat adalah infrastruktur yang rusak. Maka tadi saya dari Banjarnegara lewat Pado ada Sintang turun, ya, kemudian di Prembon, mau terus saya belok kanan, Mas. Saya minta lewat Jalan Dendres untuk wilayah mulai dari jembatan di Kebumen ke sini ke arah Kutoarjo lumayan bagus. Terus kemudian belum selesai, kita akan dorong, mudah-mudahan nanti lebaran sudah bisa dipakai. Bagus, ini yang coba kita dorong. Saya lupa sudah berapa bulan lalu ke Bruno. Di Bruno menarik, saya ajak para seniman yang sama-sama gabung membuat pentas kecil-kecilan, Mas, di kantor kelurahan, kecamatan, kantor kecamatan. Malah didekor sama Mas Tanto Mendut. Paginya ada di situ, mereka menari, mereka ini luar biasa. Di tempat yang orang tidak pernah melihat. Seingat saya lewat di Bruno itu seumur-umur itu 3 atau 4 kali itu saja. Yang pertama waktu saya masih kecil, bapak saya jadi polisi di sini, ada pembunuhan di sana. Karena bapak saya waktu itu bidangnya identifikasi, saya diajak naik sepeda motor ke sana. Saya ingat pas waktu itu jajannya bakso, terus baksonya bundel itu kan Bapak, dan rasanya rasa daging tapi nggak ada dagingnya gitu. Itu saya SMP kelas 1 ya. Apalagi yang Purworejo Kota, apalagi yang Kutoarjo nantinya ya, daerah sana mungkin Gerabak, atau mungkin orang mau peduli di sekitar Kemiri Piturut sana yang akan membantu. Kemarin ada kecelakaan, bencana, dan Pak Bupati
cuman saya SMS aja langsung bekerja, luar biasa. Jadi sekarang eranya adalah era digital, era yang pemimpin sama rakyatnya itu kalau tidak dekat itu berarti jadul, kalau tidak komunikasi langsung berarti ketinggalan zaman. Berarti orang boleh mempertanyakan tingkat keterbukaannya, dan masyarakat Purworejo berbahagialah Anda mendapatkan bupati yang teman saya. Jelas mau kita bangun apa? Saya kira ini kesempatan pertama Pak Gus Bastian untuk menyusun APBD, dan saya akan mencoba memayungi kira-kira provinsi ini bisa membantu apa ya. Dan besok hadir yang ada di sini SK Sidang Teduh, proses sebagai tuan rumah. Nanti akan ada Temanggung, dari Bali Temanggung sudah datang di sini, sempat ke rumah saya. Kemudian ada Wonosobo, ada Magelang Kota, Magelang Kabupaten, ya. Sudah, itu aja. Jadi ada kurang lebih 6 ya, 6 dari Kali Sidenan yang akan kumpul besok di sini untuk membicarakan kawasan ini mau dibangun apa. Teman-teman, ini banyak anak muda, saya ingin mendorong kemudian industri kreatif ini muncul. Maka partisipasi mesti kita dorong. Kalau itu enggak. Kita bicara berbagi inspirasi ataupun inspirasi yang bisa kita bagi-bagi yuk. Mulai saya menjadi gubernur, saya punya program gubernur mengajar. Sehingga setiap Rabu Kamis saya pasti berkeliling. Pantat saya ini panas kalau terlalu lama duduk di Semarang. Pasti saya keliling. Setiap Rabu Kamis saya pastikan. Terus kemudian saya pasti menyempatkan ke sekolah. Pernah ke SD, pernah ke SMP, pernah ke SMA, SMK. Dan saya memang paling suka kemarin mengunjungi banyak SMK. Kenapa SMK? Karena sebenarnya Jawa Tengah ini provinsi vokasi, dan kita harapkan nantinya tidak semua itu kuliah, tapi semua harus bisa bekerja. Tidak mencari kerja, bahkan menciptakan. Nah, yang begini-begini ini adalah potensi-potensi kreatif yang bisa kita dorong. Nah, saya melihat potensi itu ada di anak bangsa, dan tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di kota besar, bahkan di tempat-tempat yang kecil-kecil itu luar biasa. Era 2000-an awal, saya kira pertengahan sampai dengan beberapa waktu 3-4 tahun yang lalu, itu banyak sekali orang punya kreativitas tapi salah. Contohnya apa? Mereka pada menjadi hacker, menjadi kader, mencuri akhirnya. Mereka mencari nomor-nomor kartu kredit dan mereka belanja sesuka-sukanya. Dan yang menarik cerita ini, itu dulu tempatnya itu ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Malang. Ya, tempat-tempat anak-anak kreatif. Mengirim Harley Davidson mesinnya kepada orang-orang yang mungkin KTP-nya juga cuma dipinjam. Bahkan yang mengejutkan, ada teman saya dikirimi pesawat terbang. Ya. Pernah kejadian ketika ada kacamata Oakley yang sangat terkenal saat itu, orang mengirimnya bisa berkardus-kardus dengan alamat gak jelas gitu. Ini kreatif tapi nakal. Kreatif tapi nakal. Nah, sekarang kenakalan ini mesti dimasukkan dalam sebuah wadah yang positif. Anda tahu, ketika kemudian disikat oleh penegak hukum karena ketahuan cybercrime sudah merajalela, maka penegakan hukumnya mulai berjalan. Larinya kemana? Ke Purworejo. Mumpet judulnya. Tapi ojek pancet dari mereka, tetap aja mereka melakukan kegiatan. Nah, ini cara yang menurut saya mesti kita dorong untuk kita bawa ke hal yang positif. Di Semarang saya agak terkejut, bukan Semarang kota tapi di Ungaran. Ternyata ada rumah yang menjadi production house dan dia membuat animasi. Dan ternyata dia menjadi supplier terbesar Indonesia bahkan mulai Asia. Iya. Tempatnya kecil menurut saya dan isinya anak-anak kreatif yang dia bekerja membuat itu keren. Dan itu bisa mendunia tanpa orang banyak tahu. Nah, saya mencoba mendorong hal semacam ini, termasuk mereka yang bercita-cita, berpikir, berkreasi besar untuk masa depannya. Tapi juga dia ada yang peduli sampai tingkat kecil. Saya lagi coba galakkan nih Pak Bupati sama teman-teman ya. Kita ciptakan Jawa Tengah yang bersih. Maka kepedulian terhadap sampah ini mesti harus. Saya
Saya melihat pengalaman kota Surabaya yang dulu panasnya minta ampun, sekarang tanaman di mana-mana, indah, bagus, taman-taman oke. Di Bandung juga, di Solo juga. Nah, Purworejo saya ingin juga harus mengarah ke sana. Maka tadi ada teman-teman mangrove, saya terima kasih. Nanti yang kelas-kelas inspirasi itu bisa nggak mendorong ketika kita masuk pada inspirasi di kelas gitu ya, di anak-anak, di komunitas, tiap hari menanam yuk dan memelihara. Demam berdarah orang tidak cukup hanya cerita di Fokin dong. Nyamuknya sekarang sudah seperti superhero. Jadi kalau disemprot pakai Fokin, dia pakai tangan, nggak ngompan, katanya. Tapi yang diburu apa? Jentik. Nah sekarang ini pemburu jentik ini menurut saya penting. Ini kepedulian pada lingkungan. Kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Tapi konkret. Saya karena tinggalnya sekarang di Semarang melihat, oh iya ya kota lama itu bagus banget. Tapi kok kotor jorok. Saya gerakkan anak-anak komunitas kita bersih-bersih. Nah saya membayangkan mungkin setiap Rabu Kamis kita keliling, saya bisa mengajak teman di seluruh Jawa Tengah untuk kita ajak itu. Purworejo kita ajak, di mana ke kota kita ajak. Pekalongan dengan anak-anak SMK, anak SMA kita turun. Kalau ada yang membersihkan sungai, keren lah menurut saya. Dan begitu ini hal-hal yang mesti kita dorong. Saya juga ingin mengajak kampanye teman-teman di samping soal urusan sampah. Ini serius, narkoba. Jangan salah loh ya. Kayaknya itu datanya 30 sampai 40 orang tiap hari meninggal gara-gara narkoba. Bahkan kita tidak pernah tahu lagi jenis narkobanya seperti apa. Orang bicara ganja, orang bicara heroin, orang bicara sontek menyontek, orang bicara pil. Tapi hari ini orang tidak bisa melihat permen. Dan sekarang di kelompok pengedar narkoba itu mereka selalu punya kreasi dan inovasi juga. Marketingnya dia luar biasa. Namanya regenerasi. Artinya apa? Dia tidak akan menyasar orang-orang dewasa. Tidak. Dia sudah menurunkan pada anak-anak. Maka kalau mental bangsanya hancur, maka hancurlah negara itu. Anak-anaknya itu hancur, maka hancurlah negara itu. Jadi dicekoki mulai dari yang bawah. Ini serius. Maka kalau Anda lihat bagaimana kepala BNN Pak Buas itu buas betul loh. Jadi ketemu saya di Semarang ngobrol banyak, makanya ini serius. Oke, saya dukung. Kita dukung. Maka saya ingin ada kampanye itu dari anak-anak muda dengan segala kreasinya, maka itu akan menjadi luar biasa. Nah, cerita awal ini mudah-mudahan bisa mulai mengganggu pikiran Anda. Kira-kira kalau saya mau berbuat untuk Purworejo apa ya? Apa yang bisa kita omongkan? Kalau tadi malam kita ngobrol di Banjarnegara, ternyata isu yang paling banyak bagaimana mengelola kawasan Dieng. Dieng dengan pariwisata yang luar biasa, dengan suhu yang sangat dingin, hujannya bisa es segede-gede ini, letok-letok, dan di sana kulit bisa hidup. Tapi sama soal sampah nggak bisa dikelola, soal rebutan juga, rebutan lahan antara Purworejo dengan Wonosobo juga ada. Nah sekarang di kita apa ya? Yang bisa kita dorong, yang bisa kita perbaiki, maka inovasi kreasi anak-anak Purworejo bisa kita dorong. Dan persatuan masyarakat Purworejo ini di Jakarta kuat sekali. Saya setiap tahun pasti diundang di BD. Nah, ya. Jadi mereka punya kontribusi yang luar biasa dan orang-orang hebatnya banyak sekali. Maka sebenarnya itu bisa dijadikan diaspora Purworejo. Diaspora Purworejo ini semua yang berhubungan dengan Purworejo. Tidak terlalu lama ini ada berbagi cerita dari kawan-kawan apa sih kemudian yang bisa kita kontribusikan untuk Purworejo agar kemudian menjadi sesuatu. Purworejo ini menjadi sesuatu dan menjadi perbincangan. Saya mengikuti kawan-kawan sebelum saya kesini tadi, ternyata banyak yang nge-tweet. Sudah ada yang follow Twitter saya? Ya. Yang sudah follow angkat tangan. Nama saya Asal Jomba. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang macam itu. Ini sama Mas Ganjar, gubernur kita. Senang gak ya? Senang gak orang. Senang kenapa ya? Jadi gini Pak, kalau kami di pesisir, saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Pak Agus Bastian. Kamu tinggal di mana? Saya di Pagen Pak, di rumah mangrove. Jadi
markasnya Komangjo itu rumah mangrove, dan kebetulan kami mewakili Purworejo sebagai peraih Kalpa Baru untuk diajukan di Jawa Tengah. Belum apa-apa loh, baru permulaan juara sudah. Ya, tapi mudah-mudahan Pak bisa terus ke nasional dan sebagainya. Gitu. Kami ini Pak, kalau gerakan di pesisir itu kan kita menjadi sangat seksi, terutama di pesisir Pak Agus terutama, karena besok kan tahun 2017 pembangunan bandara, dan katanya 2024 pesawat akan landing untuk pertama kalinya. Nah, yang kami temukan di pesisir itu sekarang ini Pak, jadi kalau dulu area mangrove terus sawah dikonversi menjadi tambak, sekarang karena tambak sudah banyak tidak produktif, terus akan diuruk Pak, diuruk terus dikonversi menjadi kosan, hotel dan sebagainya. Yang kami temukan di lapangan kayak gitu. Bahkan pengurukan itu menyedot sungai. Nah, itu ada yang pribadi, ada yang berizin, ada yang tidak berizin. Nah, itu yang sedang kami coba komunikasikan. Karena kami juga dari Komangjo tergabung dalam KLHS Pak, yang Komisi Lingkungan Hidup itu Pak, yang peraturan KLHS ya Pak Agus, yang menyesuaikan nanti dengan 17 programnya Pak Agus untuk Purworejo itu. Nah, kami sekarang sedang menggalakkan namanya Gerakan Selamatkan Mangrove dan Gerakan Selamatkan Penyu. Dari pihak provinsi, dari BLH, kemarin kami sudah diturunkan untuk menanaman 35.000 bibit mangrove. Itu untuk kanal mangrove Pak. Jadi nanti kanal mangrove itu kita bikin wisata dengan adanya jembatan mangrove dari bambu. Itu rencana kami. Bambu. Dan besok ini juga undangan resmi tapi tidak tertulis Pak. Besok adalah penanganan terakhir untuk yang ke-35.000. Apabila Pak Ganjar dan Pak Bupati Pak Agus Kerso rawuh, kami sangat senang sekali. Dijadikan jual. Harganya cuma 1.500 sampai 3.000 per. Berapa itu? Telur penyu sak dua tumpong. Oh, telurnya. Oh, oke. Telurnya. Nah, sekarang kami sedang menggagas untuk rumah tetas penyu. Rumah tetas penyu karena penyu itu di Purworejo itu ada 4 jenis yang mendarat. Teridentifikasi sudah pernah mendarat tiap tahunnya itu antara bulan Juli sampai bulan September. Itu waktu musim baratan, dan kami sedang menggarap, tapi dari provinsi Pak, BLH kemarin mengenal Pak. Terus kami diarahkan ke TKP, kami sudah menghubungi pihak TKP provinsi. Terus kami juga sudah menghubungi TKP minta lagi diminta ke Dibut Dinas Kehutanan. Sampai sekarang kami masih berkomunikasi dengan Dibut, tapi belum ada kejelasan. Mau apa ya? Itu kan besok untuk pembuatan rumah tetas. Rumah tetas ada untuk ya, pembangunan rumah tetas penyu semi alami, sehingga penyu yang sering ditemukan nelayan itu dipindahkan supaya bisa ditetaskan. Kabupaten Purworejo ini, kenapa saya retweet? Karena saya tertarik. Ini ada anak-anak smart, cerdas, penuh inisiatif, dan belum berpikir kapitalis. Jadi tidak sedang mencari untung finansial dan pribadi, apalagi kelompok. Enggak. Betul-betul ada kepedulian pada lingkungan. Mas, itu kalau Anda share. Sekarang ini pemimpin memang harus membaur agar dekat dengan rakyatnya. Upaya komunikasi dari gubernur dengan membuka komunikasi tidak hanya melalui jalur resmi, tetapi melakukan obrolan secara santai, ringan, tanpa batasan protokoler di angkringan, dinilainya sebagai sebuah terobosan yang bagus. Sehingga aspirasi-aspirasi yang tidak tertampung di musrenbang bisa diserap di momen-momen seperti ngangkring bareng, ataupun lewat sosmed milik Gubernur Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan tersebut, Mas Ganjar, demikian dia disapa, juga mempersilahkan yang datang untuk menyampaikan setiap pendapat, aspirasi, atau keluhan ke kontaknya melalui sosmed pribadi. Demikian, Eko Mulyanto, Widarto, Bagelen Channel melaporkan.